Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pangeran Aji dengan NIM 1721057 dari kelas Administrasi Bisnis Otomotif 2 Politeknik STMI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang bisa kita singkat atau kita sebut PUEBI. Sebelum masuk ke materi-materi yang harus kita pelajari dalam PUEBI, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan singkat PUEBI. Sebelum bernama PUEBI, ejaan bahasa Indonesia ialah bernama EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD sudah berlaku sejak tahun 1972, sedangkan PUEBI baru berlaku sejak tahun 2015. Ada pun 3 hal yang menjadi perubahan terhadap ejaan bahasa Indonesia saat ini. Perubahan yang pertama yaitu huruf diftong, perubahan yang kedua penggunaan huruf tebal, dan penggunaan huruf kapital. Adapun hal-hal yang harus kita pelajari dalam PUEBI ini. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata pemakaian. Yang ketiga, tanda baca penulisan. Dan yang keempat, unsur serapan. Pembahasan selanjutnya itu saya akan menjelaskan pemakaian huruf. Huruf vokal dibagi menjadi 5, yaitu A, E, I, O, U. Huruf A dengan contoh air, angin. Nah, pada huruf E ini terjadi perubahan, yaitu dibagi menjadi 3 diakritik. Jadi dengan E taling tertutup, contohnya sore, sate. E taling terbuka, contohnya ember, pendek. Dan EPP, contohnya emas, tipe, seri. Dan contoh huruf I, ikan. Contoh huruf O, orang. Contoh huruf U, udang. Lanjut pada huruf diftong. Huruf diftong ada 4, yaitu ai, au, ei, oi. Contoh pada huruf ai itu aileron, malaikat, ramai. Pada contoh huruf au itu aula, saudara, hijau. Contoh huruf e itu kosan, geser, survei. Pada contoh huruf oi itu boykot, sepoi. Lanjut yaitu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya seperti pada layar presentasi ini. Ini punyaku. Huruf I-nya besar karena itu huruf pertama pada awal kalimat. Kuat kita bersinar. K-nya besar karena huruf K itu terdapat di awal kalimat. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Muhammad Pangeran Aji. Huruf M-nya besar, P-nya besar, dan A-nya besar. Raja Gas. Huruf R-nya besar, G-nya besar. Huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta. Dan huruf kapital juga dipakai sebagai unsur pertama nama singkatan, nama gelar, pangkat, ataupun sapaan. Contohnya seperti RA, Raden Ayu. Huruf R dan A-nya besar. Dr. DR, D-nya besar. Lanjut pada pembahasan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, ataupun surat kabar. Contohnya ialah majalah Bobo adalah majalah favorit saya. Kata Bobo dimiringkan karena termasuk nama majalah. Kompas adalah surat kabar nasional Indonesia. Kata Kompas juga dimiringkan karena termasuk nama surat kabar. Huruf miring juga dipakai untuk bahasa asing. Contohnya, sikapmu membuat saya menjadi melting. Kata melting itu adalah kata bahasa asing atau bahasa luar, makanya kata melting itu dimiringkan. Huruf miring juga digunakan untuk mengkhususkan kata, huruf, bagian kata, ataupun kelompok kata dalam sebuah kalimat. Contohnya pada layar presentasi ini, jelaskan perbedaan antara kata sanksi dan sanksi. Kata sanksi dan sanksi dimiringkan karena dikhususkan atau ditegaskan. Lanjut pada pemakaian huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, dalam ejaan bahasa Indonesia tidak mengenal huruf SH seperti kata salad. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab. Tetapi huruf tebal tidak digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Karena yang ditugaskan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata ataupun kelompok kata itu ialah penggunaan huruf miring. Lanjut pada singkatan dan akronim. Singkatan biasa dipakai untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya SE, Sarjana Ekonomi, S.E. Magister Manajemen, M.M. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata dan tidak merujuk pada nama diri ditulis kapital tanpa diikuti kata titik.
Itu contohnya PT, perseroan terbatas. SMA, sekolah menengah atas. Semua hurufnya ditulis besar, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya DPR, BNPB. Lanjut akronim. Akronim yang merujuk pada nama diri tetapi merupakan gabungan suku kata atau gabungan huruf atau suku kata dari deret kata, ditulis dengan huruf awal kapital dan tidak diikuti oleh tanda titik. Contohnya Bulog, Sespa, hanya huruf depannya saja yang besar. Sedangkan akronim yang tidak merujuk pada nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil dan tidak diikuti oleh tanda titik. Contohnya pemilu, tilang. Semuanya ditulis dengan huruf kecil atau tidak kapital. Lanjut ialah angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab contohnya seperti di layar ini dan angka Romawi contoh seperti di layar ini. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya mereka menonton film itu sampai 3 kali. Angka 3 hanya satu kata, jadi ditulis dengan memakai huruf. Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 22 miliar rupiah. Dengan ini ditulis memakai angka. Angka juga dipakai untuk menyatakan ukuran, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Contohnya 5 cm, 16 kg, 8 liter. Lanjut pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, saya tidak suka keramaian, titik. Semua orang berhak bahagia, titik. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, saya akan pergi pada pukul 19.20.01. Pukul 08.00.00. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki 17.000 pulau. Harga sepeda itu Rp1.500.000. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, kita harus membawa tenda, matras, dan kompor. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contoh, saya ingin membeli komputer, tetapi uang saya belum cukup. Ada tanda koma sebelum kata tetapi. Bukan kamu yang tidak pantas untukku, melainkan aku yang tidak pantas untukmu. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari nama singkatan, nama diri, nama keluarga, ataupun nama marga. Contoh, Bambang Pamungkis, Magister, hukum. Titik. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021. Sidoarjo sampai ke Surabaya. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, orang-orang, laki-laki. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia yang dicampur bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya di backup, di smash. Ada tanda hubung sebelum kata backup dan kata smash karena backup adalah bahasa asing dan smash juga kata asing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.